Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Taufik Ridwan MT selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Tazkia Damayanti selaku moderator pada presentasi kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri beserta rekan saya ada Amelia Rahayu, Salsi Cahyani, Fajar Syahrul Hidayat, dan Muhammad Andika Anjas Syahputra. Di sini kami akan menyampaikan hasil proyek UAS kami yang berjudul Perancangan Aplikasi GUI Apotek Baswara. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Nah, yang pertama ini ada latar belakang. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab pada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, menurut ANEM pada tahun 2016. Dengan adanya kemajuan teknologi di masa yang sekarang ini, pengetahuan di bidang teknologi pun semakin bertambah, khususnya teknologi berbasis komputer. Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi, banyak bidang usaha yang ikut juga memajukan usahanya ke dalam teknologi komputer. Dengan adanya penggunaan komputer dalam bidang usaha, diharapkan dapat membantu para pengusaha untuk memprediksi keadaan atau kebutuhan di masa depan, sehingga para pengusaha dapat memajukan usahanya. Dalam operasionalnya, apotek harus mengelola berbagai jenis data, mulai dari data stok obat, informasi produk, dan sebagainya. Untuk mengelola data tersebut dengan efisien dan akurat, diperlukan sebuah sistem yang dapat membantu pengelolaan data di apotek secara efektif. Salah satu solusi yang dapat kami lakukan yaitu dengan merancang aplikasi database apotek berbasis desktop dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang terkomputerisasi yang akan membantu apotek dalam pengelolaan datanya. Next. Selanjutnya, untuk penjelasannya, menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1332/Menkes/SK/10/2002, apotek adalah suatu tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian, penyaluran sediaan farmasi, dan perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat. Apotek Baswara ini merupakan apotek yang proses input data obatnya masih menggunakan sistem manual, di mana petugas harus mencatat setiap transaksi pada sebuah buku laporan. Proses tersebut dianggap kurang efektif dan membutuhkan waktu serta ketelitian yang lebih. Untuk penyampaian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Salsi Cahyani, dipersilakan. Baik, terima kasih. Terdapat identifikasi masalah, yaitu ada pengelolaan stok obat yang rumit. Maksudnya itu, apotek harus mengelola berbagai jenis obat dengan berbagai dosis, bentuk, dan tanggal dan kadaluarsa. Pengelolaan stok obat yang kompleks dapat menjadi tantangan, terutama jika tidak ada sistem yang efisien untuk memantau, mengatur, dan mengelola inventaris obat dengan akurat. Hal ini dapat menyebabkan kekurangan stok, kelebihan stok, atau bahkan kehilangan obat yang kadaluarsa. Dan terdapat juga metode pencatatan obat yang masih konvensional. Metode pencatatan obat yang masih konvensional yaitu menggunakan catatan pada buku atau kertas, mengacu pada sistem manual yang digunakan dalam mengolah informasi tentang obat-obatan. Meskipun metode ini telah digunakan secara luas selama bertahun-tahun, tetapi metode pengaturannya kurang efisien dan adanya human error. Ada tujuan dan manfaatnya. Tujuannya yaitu mengimplementasikan hasil perancangan sistem penjualan obat ke dalam bahasa pemrograman untuk menghasilkan sebuah program aplikasi yang dapat mengelola data-data obat. Manfaatnya dapat meningkatkan efisien, manajemen inventaris, akurasi data,
dan dengan itu ada 4. Pertama, sistem dapat menyediakan fitur-fitur yang paling dibutuhkan apotek. Maksudnya untuk memudahkan sebagai pemilik atau petanggung jawab yang melakukan bisnis dalam apotek untuk membuat operasional bisnis menjadi lebih kompleks, dan ada tampilan interface yang sederhana dan mudah digunakan. Maksudnya tampilan interface ini memberikan pengaruh pada pengalaman pengguna saat menggunakan sebuah aplikasi. Pengguna menginginkan aplikasi yang simpel dan mudah difungsionalkan dan mudah untuk digunakan. Mungkin itu yang keuntungannya. Terus yang terakhir itu ada, karena sistem sebelumnya masih manual, maka peralihan ke sistem terbaru ini akan memperoleh petugas dan menyelesaikan laporan dalam suatu aplikasi. Next. Terdapat fitur-fitur. Terus ada data obat. Data obat itu mengelola dan memantau persediaan obat yang tersedia di apotek. Data ini mencakup informasi tentang nama, kategori, tanggal kadaluarsa, stok, harga obat, dan lainnya. Begitupun ada pencarian obat, yaitu untuk memudahkan petugas dalam mencari informasi tentang obat-obatan tertentu agar memberikan layanan yang lebih cepat kepada pelanggan. Petugas dapat dengan cepat menemukan obat yang dibutuhkan berdasarkan nama, kode, kategori, atau atribut lainnya. Next. Dan ada juga data supplier, yaitu menyimpan dan mengelola informasi tentang para pemasok supplier obat-obatan. Data ini mencakup informasi tentang ID supplier, alamat, nama obat, dan nomor telepon. Begitu ada data petugas, yaitu mengelola jadwal karyawan dan akses bagi setiap staf yang terlibat dalam proses pengelolaan apotek. Data ini mencakup informasi tentang ID petugas, nama, username, dan password. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saksi Cahyani. Kita lanjut, yang selanjutnya ada UML diagram. Next. Di sini dalam UML diagram ada use case diagram. Pada use case ini ada aktor petugas, di mana aktor petugas bisa melakukan login dan logout. Login yaitu menginputkan username dan passwordnya. Kemudian setelah login, petugas juga bisa mengentry data obat. Kemudian petugas juga bisa memisahkan obat berdasarkan kategori-kategorinya. Nah, yang terakhir, petugas bisa membuat laporan. Next. Kemudian ada activity diagram. Yang pertama, customer datang membeli obat, kemudian menyerahkan informasi pembelian obat kepada petugas. Nah, si petugas ini memeriksa informasi obat pada sistem. Nah, si sistem memproses pemeriksaan persediaan obat, apakah obat tersedia atau tidak. Kemudian si petugas memberikan informasi ketersediaan obat. Jika tidak ada, maka aktivitasnya selesai. Kemudian jika ada, maka customer membayar, kemudian petugas membuatkan invoice-nya, lalu menyerahkan obat dan invoice kepada customer. Setelah itu customer menerima obat dan invoice-nya. Nah, petugas melakukan update data. Nah, sistem akan mengupdate. Selesai. Next. Pada sequence diagram, di sini ada aktor petugas, di mana ada beberapa boundary di sini. Yang pertama ada form login, kemudian ada control, di sini ada proses login, kemudian ada boundary data obat, supplier, laporan, dan entitas sistem.
Yang pertama, petugas itu input username, password pada form login untuk bisa masuk ke aplikasinya. Nah, ketika itu dikontrol oleh proses login, kemudian connect dengan database. Nah, sistem akan memvalidasi query-nya. Lalu login sukses. Ketika sukses login, petugas bisa mengelola data obat. Kemudian petugas juga mengelola data suppliernya pada boundary supplier. Kemudian petugas juga mengelola laporan seperti laporan data obat, penjualan, dan pembelian. Kemudian petugas bisa logout. Setelah itu return logout dan petugas bisa keluar dari aplikasinya. Next. Kemudian ada kelas diagram. Di sini ada petugas, di mana petugas ada ID petugas, kemudian dengan tipe char, nama, dengan tipe char juga, username, password, kemudian dengan metodenya atau eksekusinya, petugas bisa melakukan login, ubah data, hapus data, bisa menambahkan data, atau bisa juga logout. Kemudian petugas bisa mengelola data obat, di mana pada obat ini ada kode obat, ada nama obat, tanggal expirednya, kemudian nama kategorinya, stoknya, kemudian harga. Nah, di mana pada obat ini petugas bisa melakukan tambah data obat, menghapus data obat, ya kan, menghapus data-datanya, juga mengubah datanya, kemudian bisa menyimpan dan mereset datanya. Pada supplier, petugas juga mengelola data supplier. Di sini terdapat kode obat pada supplier, kemudian nama suppliernya, nomor teleponnya, emailnya, kemudian alamatnya. Nah, di mana petugas ini bisa melakukan eksekusi tambah data, menghapus data, kemudian mengubah data, menyimpan data, dan mereset data. Nah, setelah itu petugas juga bisa membuat laporan-laporan, diantaranya laporan pembelian. Nah, di laporan pembelian ini terdapat data yang berhubungan dengan supplier, di mana laporan pembelian membutuhkan data supplier. Yang pertama ada nomor transaksi, kemudian tanggal transaksi, dan supplier. Suppliernya siapa. Kemudian jumlah item, total jumlah. Nah, petugas bisa melihat laporan tersebut dengan eksekusi cek data. Pada laporan penjualan, petugas mendapatkan informasi seputar nomor faktur, tanggal faktur, jumlah itemnya, total jumlah, dan bisa melihat keseluruhannya dengan eksekusi cek data. Pada laporan data obat juga petugas bisa mengelolanya, di mana dalam laporan data obat ini terdapat informasi kode obat, nama obat, kemudian nama kategorinya, jumlahnya berapa, harganya juga berapa. Nah, untuk melihat keseluruhannya, petugas juga bisa mengeksekusinya, bisa mengklik cek data dengan metode cek data. Oke, next. Nah, untuk selanjutnya implementasi akan disampaikan oleh rekan saya, Amelia Rahayu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Andika. Izin lanjutkan. Selanjutnya ada implementasi. Next. Di sini ada menu login dari sistem Apotek Baswara ini. Yang pertama kita diharuskan memasukkan username dan password, lalu klik masuk. Next. Selanjutnya ada home. Di home ini ada data petugas, data obat, kategori obat, dan data supplier. Next. Selanjutnya ada data petugas. Nah, di data petugas ini kan ada ID petugas. Untuk kita mendapatkan ID petugas ini, kita tinggal mengklik get kode. Nanti ada otomatis kodenya gitu. Terus lalu kita mengisi nama, username, dan password, lalu klik simpan. Di sini juga kita bisa melakukan update data dan delete data. Next. Selanjutnya ada data obat. Di sini ada ID obat. Cara mendapatkan ID-nya sama, kita tinggal klik get ID. Lalu kita mengisi nama obat, stok gudang, stok obat, dan kategori. Kategori ini kita bisa mengisi dengan cara klik cari, nanti akan muncul tampilan kategori-kategori obat.
Lalu kita bisa menambahkan harganya, klik simpan, lalu sama seperti sebelumnya bisa update, delete. Lalu di sini ada pencarian obat berdasarkan ID obat dan ada juga nama obat. Kata kuncinya misalkan kita taruh ID obat, kata kunci 1. Nanti yang muncul di bawah sini itu ada obat dengan nomor ID 1. Next. Selanjutnya ada kategori obat. Jadi kategorinya didapatkan dengan cara klik get kode, lalu kita bisa isi dengan nama kategori, lalu klik simpan, sama seperti sebelumnya bisa update dan juga delete. Next. Lalu di sini juga ada data supplier. Cara untuk mendapatkan ID-nya masih sama, tinggal klik get ID, lalu isi nama supplier, alamat, nama obat, lalu ada nomor telepon, simpan, bisa update, bisa delete. Next. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan langsung disampaikan oleh Fajar. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke simulasi pada aplikasinya. Kita simulasi terlebih dahulu. Nah, pada tampilan login ini kita mencoba untuk memasukkan username dan password yang kosong. Nah, maka akan muncul username tidak boleh kosong. Lalu kita memasukkan username dan password yang salah. Nah, maka akan muncul pesan, maaf username dan password tidak valid. Nah, lalu kita akan mencoba dengan username dan password yang benar. Maka login berhasil, lalu klik OK. Maka akan masuk ke dalam menu tampilan dari aplikasi Baswara. Kemudian kita menambahkan data obat dengan get ID dengan nama obat, dengan stok udang misalkan ada 40 dan stok obat yaitu stok obat di apoteknya itu 20 dengan kategori obat generik dengan harga 5.000. Lalu kita simpan, maka data berhasil disimpan. Lalu kita akan mengubah stok udang dengan menjadi 30 dan stok obat menjadi 10. Lalu update, data berhasil diupdate. Nah, lalu kita menghapus datanya itu dengan delete, data berhasil di delete. Nah, selanjutnya pada kategori obat kita akan menambahkan kategori obat. Kita meminta ID dengan get kode dengan nama kategori obat keluar. Lalu kita klik simpan, data berhasil disimpan. Lalu kita update dengan nama obat dalam. Nah, maka data berhasil diupdate. Lalu kita akan menghapus tabel tersebut dengan data. Nah, untuk implementasian terhadap aplikasinya, yang pertama kita harus mengkoneksikan database terlebih dahulu dengan MySQL, di mana pada kelas ini kita mengimpor Java. Nah, dengan mengimpor Java SQL Connection. Nah, Java SQL Connection ini kelas connection untuk mengolah koneksi ke database. Lalu kita impor MySQL JDBC driver untuk mengimpor kelas driver dari kelas MySQL Connector yang digunakan untuk menghubungkan ke MySQL. Lalu import Java SQL Driver Manager ini mengimpor kelas Driver Manager untuk mengelola driver database dan koneksi. Lalu kita mengimpor Java SQL Exception
yaitu mengimport class exception untuk menangani exception terkait database. Nah, lalu kita mendeklarasikan dengan nama kelas koneksi dengan private status connection koneksi, yaitu variabel statis yang akan digunakan untuk menyimpan koneksi ke database. Variabel ini hanya bisa diakses dalam kelas koneksinya. Nah, lalu kita membuat metode get connection yang digunakan untuk menghubungkan ke database. Nah, metode ini melemparkan SQL exception jika terjadi kesalahan dalam menghubungkan ke database. Nah, jika variabel koneksi kosong, maka dilakukan inisiasi koneksi dengan menggunakan driver manager get connection. Nah, yang membutuhkan database username dan password sebagai parameter. URL yang digunakan dalam contoh ini adalah JDBC MySQL localhost dengan nama database apotek, username root, dan password kosong. Lalu dikembalikan dengan meretur koneksi. Nah, setelah kita melakukan koneksi ke database, kita melakukan untuk form login dengan kita membuat folder main_program dengan nama file program.java. Nah, program ini adalah contoh dari program Java yang menginisialisasi dan menjalankan aplikasi dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis yaitu GUI. Nah, pada program tersebut terdapat kelas form login di mana form login ini merupakan pengguna untuk login. Kemudian dalam metode main, sebuah objek login dari kelas form login dibuat dan ditampilkan dengan menggunakan metode setVisibleTrue, yang artinya saat program dijalankan, tampilan antarmuka login akan muncul. Nah, tujuan program ini untuk memulai aplikasi dan menampilkan halaman login kepada pengguna. Program tersebut membuka jendela login dan mengizinkan pengguna untuk memasukkan informasi login. Selanjutnya kita ke file data obat. Nah, pada tabel data obat ini kita mengimpor beberapa JAPAK Swing, yaitu seperti JTable, JAPAK Swing Table, JFrame, lalu mengimpor beberapa extension dari SQL, yaitu SQL Connector, Connection, SQL Result Set, SQL Statement. Nah, pada public class obat extend JAPAK Swing JFrame ini, di mana kelas obat mewarisi dari JAPAK Swing JFrame, di mana dengan meresult set, nama result set ini digunakan. Nah, result set ini mendeklarasikan variabel rs dengan tipe data result set. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan hasil query dari database. Kemudian untuk supplier ini akan mendeklarasikan variabel fs dengan tipe data supplier. Variabel ini akan digunakan untuk memanggil atau menggunakan objek dari kelas supplier, yaitu objek kelas yang supplier ini. Kemudian pada membuat konstruktor dengan public obat. Nah, kelas obat ini akan dipanggil saat objek kelas obat dibuat dengan init komponen. Init komponen ini merupakan metode bawaan yang digenerate otomatis oleh Ideal Integrated Development Environment untuk mengeneralisasi komponen-komponen GUI yang ada di jendela, atau bisa disebut script bawaan dari NetBeans sendiri. Lalu ada set location relative to this. Nah, set relative to this ini argumen this di sini digunakan untuk mengacu objek kelas obat
itu sendiri berada di tengah atau berada di dalam halaman utama. Lalu data tabel memanggil metode data tabel digunakan untuk mengisi tabel UI dengan data dari database. Lalu ada public item terpilih. Metode ini dipanggil saat item yang dipilih dari dalam kelas kategori dan akan menetapkan nilai-nilai pada beberapa teks bidang atau teks file di jendela obat dengan nilai yang dipilih. Nah, kategori FK sama dengan new kategori ini membuat objek kategori dengan nama FK. Lalu fk.fo sama dengan this ini mengatur nilai atribut FO pada objek FK dengan objek this atau objek kelas atau dalam objek kelas obat saat ini. Lalu ada teks ID kategori untuk mengatur teks pada teks kategori dengan nilai dari variabel ID obat. Nah, lalu ada metode tabel klik. Nah, metode tabel klik ini mendefinisikan tabel klik. Metode ini akan dipanggil saat pengguna mengklik baris dalam tabel GUI atau tabel obat dan akan mengisi teks bidang teks file di jendela obat dengan nilai-nilai dari baris yang dipilih. Ada in. Contohnya ada in pilih tabel obat get select row. String ID obat, tabel obat get value sama 0. Script dari sini sampai sini itu sama saja, cuma dibedakan dengan metode-metode masing-masing, variabel masing-masing. Lalu ada private void auto number. Nah, string di SQL di sini mengambil nilai dari kolom indeks 0 pada baris yang dipilih dalam tabel obat dan menyimpan dalam variabel ID. Lalu ada void reset dengan teks ID obat dengan set membuat mereset semua jendela menjadi kosong. Lalu void data table di mana void data table ini kita mengambil table dengan menambahkan kolom dari ID obat, nama obat sampai dengan harga. Lalu ada error statement query select from obat. Eksekusi query SQL select from obat ini menggunakan objek state untuk mendapatkan hasil dari tabel petugas. Hasil query akan simpan dalam objek resource set yang diberi nama RS. Pada poin simpan yaitu dengan membuat statement mengkoneksikannya dengan database. Dengan mengambil data obat dengan value ID, nama, stok, jumlah, ID kategori, dan harga. Jika berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil disimpan, dan jika gagal, akan muncul pesan dialog data gagal disimpan. Lalu pada bagian update, sama seperti simpan, kita akan melakukan statement koneksi dengan get connection, dengan set execute update, dengan mengupdate obat, dengan mengambil variabel dari nama obat. Dan lalu pada bagian delete, kita membuat statement set koneksi dengan mengkoneksikannya dengan statement delete from obat where dengan mengambil dari ID obat. Jika berhasil maka data berhasil dihapus dan jika gagal data gagal dihapus. Lalu pada form cari dengan mengambil form dari obat dengan retur pencarian maka data tidak ditemukan jika gagal mencari obat.
untuk data supplier dengan kategori itu sama aja seperti dari data obat. Kita membuat auto number dengan ID 0, lalu meresetnya dan membuat metode data tabel, membuat metode simpan, metode update, delete. Lalu pada supplier juga sama seperti data-data sebelumnya, yang itu dari data kategori obat, petugas, maupun dari supplier. Nah, untuk form obat ini membuat desainnya itu seperti ini dengan ini. Nah, data form kategori ini digunakan saat kita mengklik data obat dan memunculkannya dicari, maka ini adalah form dari data kategori obat. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai interface dari Java UI ini, dari Apotek Baswara ini. Untuk selanjutnya saya sampaikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar. Bisa balik lagi ke PPT-nya. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, berdasarkan dari hasil analisis dan implementasi sistem penjualan obat di Apotek Baswara, maka dapat disimpulkan yaitu sistem informasi yang telah dibangun diharapkan dapat mendukung, menangani, dan membantu pengolahan data bagi pengguna. Lalu sistem informasi penjualan ini dapat membantu untuk langsung dapat mengetahui stok yang ada dengan tidak harus mencari, lalu memastikan obat tersedia atau tidak tersedia. Selanjutnya, sistem informasi ini dapat membantu dalam pembuatan laporan-laporan, serta teknologi komputer dapat membantu menghasilkan informasi yang teliti, cepat, akurat, dan relevan. Baik, sekian penyampaian hasil proyek UAS dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.